Otherworldly Evil Monarch, Bab 205, Judul, Minta aku akan menyelamatkannya. Bukan karena Solitary Falcon takut terluka. Kecuali jika Blue Master sendiri mengeluarkan skill ini, Solitary Falcon tidak akan terluka. Kesenjangan antara Solitary Falcon dan Hai Chen Feng begitu besar sehingga manuver gelombang dunia ini tidak bisa menutupnya. Apalagi sekarat, Solitary Falcon bahkan tidak mungkin terluka oleh serangan ini. Namun, Solitary Falcon masih takut serangan ini akan ikut bermain meskipun dia tidak dalam bahaya terluka. Semuanya sudah berakhir sekarang. Semua kesenangan yang bisa kumiliki sekarang telah berakhir. Aku bisa belajar lebih banyak dari pertarungan ini, tapi sekarang orang ini secara tidak sengaja memaksakan semuanya berakhir. Tapi apa yang akan kukatakan pada Meng Hongchen saat dia datang untuk mencari jawaban? Bahwa aku memaksa muridnya mati saat melakukan pelatihan aku? Bahwa aku telah menjadi seorang pembunuh? Meng Hongchen tidak akan melepaskan aku untuk yang satu ini. Dia akan melawanku sampai mati. Tapi apa yang bisa aku lakukan sekarang? Hai Chen Feng juga telah mendengar kata-kata Solitary Falcon dan tiba-tiba menjadi lebih marah. Dasar bajingan tua, kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Aku poin ini sudah berlayar, dan aku sudah menghabiskan semua energi di dantianku. Anak panah telah dilepaskan dari busur. Sekarang tidak mungkin menghentikan ini. Aku akan mati. Pada saat ini, Hai Chen Feng merasa seolah-olah dia sedang sekarat di bawah keadaan paling teraniaya yang dikenal dunia ini. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan ketidakadilan dunia ini. Pria ini sebenarnya adalah saudara laki-lakiku, Solitary Falcon. Apa yang dikatakan bajingan terkutuk ini? Mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Mengapa dia tidak memberitahu aku bahwa dia berada di puncak alam Rosuan? Seandainya aku mengenalinya lebih awal, aku akan melarikan diri tanpa berpikir dua kali tentang itu. Aku bukan siapa-siapa di depan pria seperti dia. Aku hanya mengusir serangan ini untuk memberinya pelajaran, tetapi ini tidak akan melakukan apapun padanya sama sekali, tetapi aku pasti akan mati. Hai Chen Feng tertekan luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa besar dia ingin menghentikannya, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, serangan gelombang dunia sekarang berada di luar batas ingatan. Solitary Falcon sama marahnya dengan Hai Chen Feng, dan tanpa henti memarahi dan melecehkan pria itu bersama dengan manuver di dalam hatinya juga. Keadaan tak berdaya Solitary Falcon terlihat di matanya, sementara kecemasannya jelas terlihat di wajahnya. Apa yang aku lakukan sekarang? Aku harus membunuhnya. Setidaknya mayat anak ini akan bertahan jika aku membunuhnya sebelum serangannya terjadi. Bang, boom, awan debu menyatu dengan udara dalam sekejap, menutupi langit dalam kegelapan. Sedemikian rupa sehingga bahkan langit berwarna biru tidak terlihat lagi. Serangan Solitary Falcon telah mengirim Hai Chen Feng terbang keluar dari awan debu ini seperti layang-layang tanpa benang. Debu mereda dalam beberapa saat, meninggalkan Solitary Falcon yang berwajah sedih menatap tangannya dengan emosi suram di hatinya, dan orang dapat melihat bahwa dia dapat menangis kapan saja. Ah, apa ini? Hai Chen Feng terbaring rata di tanah beberapa meter jauhnya, mulutnya berlumuran darahnya sendiri, sementara dadanya hanya turun dan naik pelan. Siapapun dapat mengetahui bahwa orang ini sedang menghembuskan napas terakhirnya, dan hampir tidak ada yang dapat menghidupkannya kembali pada saat ini. Wajah Hai Chen Feng bersukaria dalam ekspresi yang sangat aneh, dan sepertinya dia menangis, tetapi masih tertawa pada saat yang sama. Ini adalah ekspresi yang sangat aneh bagi seseorang yang berada di ambang kematiannya. Pada titik ini, Hai Chen Feng tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa dalam dirinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat jarinya lagi. Namun, dia masih mencoba untuk menggerakkan mulutnya sedikit, tapi tidak berhasil juga. Dapat diperkirakan bahwa dia mungkin ingin menertawakan nasibnya sendiri sekali, dan kemudian akan mengutuk dengan keras. Banyak ahli Sky Swan telah meninggal sejak dimulainya waktu, jadi apa masalahnya denganku? Mengapa aku merasa sangat bersalah? Mengapa? Sial, inilah cara hidup, tapi aku lahir di bawah bintang nahas. Mengingat situasi Hai Chen Feng, Solitary Falcon telah dengan sengaja menekan kekuatannya sendiri sambil mengeluarkan serangan fatal ini karena dia ingin menjaga tubuh pria itu. Jika tidak, seorang pria dari Solitary Falcon lebih dari mampu mengubah tubuh Hai Chen Feng menjadi debu jika dia menginginkannya. Solitary Falcon menutupi wajahnya dengan tangannya karena dia tidak ingin melihat situasi Hai Chen Feng saat ini. Tidak ada harapan baginya sekarang. Aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa ini terjadi padaku? Aku benar-benar tidak tahu apakah seluruh skenario ini baik atau buruk pada akhirnya. Dan apa yang akan kukatakan pada Meng Hongchen saat aku bertemu dengannya lain kali? Kenapa hidupku harus begitu pahit, hah? Solitary Falcon mendongak sekali lagi dengan harapan di matanya, tapi kemudian tiba-tiba melihat ke bawah lagi, mengetahui bahwa semuanya telah hilang. Dia berbalik karena marah dan menendang pohon dan mengirimnya terbang ke udara.
Haha, kamu pikir kamu telah mengirim kakak muridmu mati dalam latihanmu? Tidak, dia hanya berpura-pura mati, atau mungkin dia hanya berlatih untuk mati. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kejauhan, tapi dengan sedikit ejekan di dalamnya. Apapun itu, kamu memang layak disebut Master Agung. Aku sangat mengagumimu, sungguh, aku kagum. Solitary Falcon sudah cukup tertekan untuk kehilangan akal sehatnya, dan kalimat ini membuatnya benar-benar marah dalam sekejap, jadi dia dengan marah mengutuk. Dasar brengsek, enyah. Aku tahu itu kamu si Chang Xiao, kamu kura-kura hijau tua. Sejauh menyangkut Falcon Soliter, hanya ada satu orang di dalam kota Tianxiang yang mampu berbicara dengannya dengan cara ini, dan pria itu jelas si Chang Xiao. Tapi tunggu, bukankah dia sudah pergi? Lalu siapa orang ini? Apakah seseorang sedang mempermainkan aku? Suasananya benar-benar sunyi, sementara Solitary Falcon benar-benar marah, dan tepat ketika dia akan mengutuk lagi, dia tiba-tiba terkejut melihat makhluk hitam di depannya. Seorang pria bertopeng hitam, yang tampaknya tidak dia kenali sedang berjongkok tepat di depannya dengan satu tangan memegang pergelangan tangan Hai Chen Feng, sepertinya menghitung denyut nadinya, tidak memperhatikan Solitary Falcon. Dan jarak antara pria bertopeng hitam ini dan Solitary Falcon kurang dari 3 meter. Solitary Falcon baru saja akan melakukan beberapa pelanggaran lagi, tapi tiba-tiba menahannya kembali di perutnya. Solitary Falcon selalu dianggap sebagai yang tercepat dan paling gesit di seluruh dunia, dan selalu percaya bahwa tidak ada orang yang bisa menyamai keahliannya setidaknya dalam hal ini. Kecepatan dan kelincahan Solitary Falcon tidak ada duanya, dan fakta ini diakui oleh semua orang di dunia. Karena itu, dapat diperkirakan bahwa bahkan Yun Beichen tidak akan mampu mendekati dia tanpa dia mengetahuinya. Siapakah pria bertopeng hitam ini? Solitary Falcon merinding di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Dia berada dalam jarak 3 meter dariku tanpa aku menyadarinya sama sekali. Apakah orang ini monster atau hantu? Karena orang ini bisa sedekat ini denganku dengan begitu tenang, dia jelas bukan ahli pinggir jalan, kan? Sejak kapan master yang begitu kuat lahir di dunia ini? Trik ini terlalu ganas. Sebenarnya diperlukan seorang pria untuk menghancurkan dantian miliknya sendiri untuk mensimulasikan potensi penuh dari kekuatan hidup seseorang. Itu adalah teknik yang sangat kejam. Sayangnya, batunya telah terbakar, tapi gioknya masih belum terluka. Pria bertopeng hitam itu melanjutkan. Tekad anak ini sangat kuat. Aku suka itu. Jika patua ini tidak melangkah maju, maka kamu akan benar-benar membunuh saudara muridmu. Ini, saudara, apa maksudmu? Dia masih bisa diselamatkan? Ucapan itu membuat Solitaire Falcon begitu gembira, sehingga dia tidak dapat berbicara tanpa tergagap. Jangan katakan itu, dia belum mati. Pak tua ini ada di sini sekarang, dan aku bisa menyelamatkannya bahkan jika dia sudah membungkuk pada kematiannya, oke? Pria bertopeng hitam itu memutar matanya. Sekarang jangan bicara sepatah kata pun. Sejumlah garis hitam pekat berkerut di dahi Solitary Falcon. Tidak ada orang di seluruh dunia ini yang dapat berbicara kepadanya dengan nada menghina seperti itu, terutama jika orang tersebut sudah mengetahui identitas aslinya. Baik, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Itu membuatku kesal. Pria bertopeng hitam itu berbicara tanpa basa-basi. Baik, silakan, ganggu aku, tapi haruskah aku membiarkan murid kamu mati? Cepat menjauh dariku. Kalau tidak, aku akan menjauh dari ini tanpa peduli tentang hidupnya. Wajah Solitary Falcon memerah, hampir sama dengan warna punggung Falcon, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia berkata, jika kamu tidak menyembuhkannya, maka aku akan membuat kamu membayarnya dengan hidupmu. Oh benarkah, kamu berani mengancam orang tua ini? Sepertinya kamu punya banyak keberanian. Pria bertopeng hitam dengan tenang berdiri. Aku tidak akan menyembuhkannya sekarang. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan terlipat, dengan jijik menatap Solitary Falcon. Kamu akan membuatku membayar dengan nyawaku? Ayolah. Orang tua ini ingin melihat keahlian apa yang dimiliki oleh Master Agung sepertimu yang dapat membuat aku membayar sesuatu dengan hidupku. Kamu pikir kamu tak terkalahkan karena kamu salah satu dari 8 Master Agung? Hah. Aku meludahi orang sepertimu. Solitaire Falcon balas menatap pria itu dengan begitu ganas sehingga bola matanya akan keluar dari rongganya, sementara dadanya berdegup kencang karena marah, dan sepertinya dia akan mulai muntah darah setiap saat. Ini sudah melampaui batas penghinaan yang pernah dideritanya. Solitary Falcon hampir ingin mengaum keras-keras. Aku akan membunuhmu. Namun, setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan bahwa jika nyawa Hai Chen Feng dapat diselamatkan, maka lebih penting untuk menyelesaikannya terlebih dahulu, dan kemudian dia selalu dapat menyelesaikan perbedaan pribadinya nanti. Jika tidak, setelah kematian seorang ahli generasi muda disematkan pada nama seorang Master Agung, maka dia akan jatuh dari posisi dan statusnya dalam waktu singkat. Apa yang kamu ingin aku lakukan?
Solitary Falcon secara paksa menekan amarahnya. Cepat selamatkan dia. Aku tidak akan mengganggumu. Berhenti berlama-lama di sekitar. Melihat bahwa nafas Hai Chen Feng menjadi semakin lemah, Solitary Falcon mulai memelototi pria bertopeng hitam, tapi nadanya tampak sangat mendesak. Mintalah padaku. Lengan pria bertopeng hitam itu masih terlipat saat dia berkata dengan tenang. Minta aku untuk menyelamatkannya. Aku hanya mengambil rasa sakit karena menyelamatkannya karena dia tampak menyenangkan di mataku. Tapi sekarang kamu sudah mulai berbicara, dan aku tidak menemukan kamu menyenangkan sama sekali, jadi aku tidak akan menyelamatkannya kecuali kamu memintanya. Aku meminta. Solitary Falcon membisikkan beberapa patah kata, tidak mampu memberikan kekuatan untuk berbicara lebih keras, juga tidak dapat percaya bahwa dia sedang diminta untuk memohon kepada seseorang, dan tampak agak jelas dari ekspresi wajahnya bahwa dia seperti terjebak dalam sebuah kasus. Di mana kamu memberi seseorang inci dan orang itu mulai meminta 1 mil. Pria bertopeng hitam itu mendengus, dan kemudian berbalik, dan mulai berjalan pergi tanpa menunjukkan sedikit pun keengganan. Berhenti. Solitary Falcon dipenuhi keringat dari atas ke bawah, dan hampir tidak bisa mengucapkan satu kata ini. Situasi di sekitar Hai Chen Feng ini sudah membuatnya malu. Oleh karena itu, bahkan jika bukan demi Meng Hongchen, dia masih tidak bisa membiarkan Hai Chen Feng mati. Pak Tua, aku memintamu Pak Tua, tolong selamatkan dia. Solitary Falcon menggertakkan giginya begitu keras pada saat ini sehingga pipinya menjadi merah, dan matanya menatap pria di depan dengan begitu tajam sehingga sepertinya dia akan memakan pria itu hidup-hidup. Bahkan air dari 5 sungai tidak akan pernah cukup untuk menghapus rasa malu yang harus aku tanggung hari ini. Aku bisa menjalani seluruh hidupku, tapi aku tidak akan pernah bisa hidup menghapus rasa malu ini, dan aku mungkin akan membawa rasa malu ini bersamaku ke surga di atas. Pria bertopeng hitam itu mendengus, dengan licik menatapnya sekali lagi, dan kemudian menunjuk ke arahnya. Kamu pikir permintaanmu berarti bagiku hanya karena kamu memiliki gelar Master Agung ke-8, hah? Aku akan mulai bekerja untuk menyelamatkan hidupnya, dan kemudian kamu mengancam aku dengan hidupku? Jenis sampah apa yang ada di dalam kepalamu, hah? Kamu pasti membanjiri kepala kamu dengan air suatu hari nanti. Solitary Falcon bernapas begitu berat sehingga angin yang keluar dari lubang hidungnya cukup kuat untuk membuat daun-daun di tanah berputar-putar, sementara cara dia mengatupkan giginya dengan jelas mengungkapkan keinginannya untuk memotong pria ini menjadi 2. Dan kemudian membelah perutnya, hancurkan setiap tulang di tubuhnya, satu persatu, dan kemudian buat dia memakan tulangnya yang hancur sampai perutnya kenyang. Dan kemudian perhatikan saat tulangnya berubah menjadi kotoran di dalam perutnya. Otherworldly Evil Monarch, Bab 206, Judul, Terobosan. Solitary Falcon berbalik dan menghadap ke sisi lain, dan orang bisa tahu bahwa dia juga tidak tertarik untuk berbalik. Terlebih lagi, terlihat dari ekspresi wajahnya bahwa dia sangat ingin merobek kepala pria bertopeng hitam itu. Jurus bertarung burung yang bodoh itu telah membawanya ke titik di mana dia benar-benar terobsesi dengan itu. Dia mungkin hanya berkeliling setiap hari mencari udang yang bisa dia lawan, dan dia pikir itu akan membantunya menjadi master legendaris suatu hari nanti. Pria bertopeng hitam itu sepertinya berpikir keras. Ini hanya serangkaian 17 pukulan, dan bahkan mereka belum terhubung dengan benar. Sungguh menyedihkan, sayang sekali, dan dia benar-benar berani menyebut dirinya salah satu dari 8 Master Agung. Seseorang harus meletakkan kepala anak itu di tempatnya. Solitary Falcon berbalik saat dia mendengar kata-kata ini, dan menatap pria di balik topeng itu dengan sedikit kejutan di matanya. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang baru saja aku katakan? Aku bilang kamu melakukan semuanya dengan salah. Pria bertopeng hitam memutar matanya. Menurutmu gaya bertarung konyol yang disebut bisa menyimpulkan ratusan manuver berbeda yang dilakukan seekor burung? Kamu belum bisa mengetahuinya sepenuhnya dan karena kurangnya pengetahuanmu, gaya bertarung elang milikmu lebih dekat dengan gaya bertarung terbang. Tidak mengherankan jika kamu tidak dapat menghasilkan kekuatan nyata dengan itu. Dan kemudian, kamu benar-benar puas dengan teknik konyol seperti itu? Itu hanya memalukan, dan sangat konyol. Kali ini, meski nada suara pria bertopeng hitam itu jauh lebih buruk dan lebih merendahkan dari sebelumnya, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya menghentak telinga Solitary Falcon dan memaksanya untuk mempertimbangkan kembali penilaian awalnya. Akibatnya, alih-alih menjadi lebih memberontak kali ini, dia merasa seolah-olah seseorang telah menariknya turun dari status celestialnya dan menjatuhkannya ke tanah dengan kedebuk. Tolong beritahu aku, Tuan. Solitary Falcon berkata dengan hormat. Sejauh yang dia tahu, dia bisa menunjukkan kekuranganku dalam sekejap, oleh karena itu dia pasti seseorang yang sangat senior, bukan? Dia pasti seseorang dari generasi seniorku. Pada titik ini, Solitary Falcon tiba-tiba mengesampingkan kesombongan dan ego pribadinya. Pertama kamu tenang, setelah aku selesai menyelamatkannya,
Aku akan melihat lagi trik kecil kamu, dan melihat apakah itu sepadan dengan waktuku atau tidak. Pria bertopeng hitam itu menyatakan dengan nada acuh tak acuh. Iya, Falcon Soliter segera berbalik, duduk di tanah dan menyatakan bermeditasi. Pria bertopeng hitam dengan santai berjongkok di tanah, dengan nyaman bersenandung 2 kali, dan sekali lagi meraih pergelangan tangan Hai Chen Feng. Master Agung ke-8. Wow, siapa yang berani mengajarinya gaya bertarung? Aku bisa. Dan begitu aku selesai melatihnya, aku akan mendapatkan rasa hormatnya. Aku adalah master tertinggi. Aku yang terbaik. Pria bertopeng hitam itu jelas adalah Tuan Muda Jun Mo Xie. Karena itu, cedera Hai Chen Feng memang sangat serius, dan akan dianggap tidak dapat diobati pada saat ini di dunia ini tanpa pengobatan lanjutan. Namun, dengan The Art of Unlocking the Heaven's Fortune di gudangnya, itu adalah sesuatu yang bisa diperbaiki oleh Jun Mo Xie karena dengan mudah cedera ini bahkan tidak seserius Jun Wei. Namun, karena cederanya masih baru, dan karena pria itu berada dalam situasi kritis pada saat ini, Tuan Muda Jun jelas harus sangat berhati-hati. Tentu saja, jika tugas ini dilakukan oleh orang lain selain Jun Mo Xie, maka Hai Chen Feng pasti akan mati. Jun Mo Xie memulai pagoda Hong Jun, dan aura inspirasi yang menakjubkan mulai melonjak di sekujur tubuhnya. Kemudian dia mengarahkan aura ini ke telapak tangannya, dan mulai memasukkannya ke meridian Hai Chen Feng, dan mulai memperbaiki meridiannya yang rusak sedikit demi sedikit, dan kemudian melanjutkan untuk memperbarui hubungan antara jalur aliran Xuan Qi, dan kemudian perlahan-lahan melanjutkan untuk memperbaiki kerusakan di dalam dantiannya. Wajah Hai Chen Feng, yang sebelumnya tampak pucat pasi, perlahan mulai menjadi lebih cerah di tempat teduh, sementara tubuhnya mulai bergeser sedikit dan dia mulai mengerang keras. Awalnya bahkan tidak mampu membuka matanya dengan benar, Hai Chen Feng sekarang memperhatikan pria ini di balik cadar hitam dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih ini tidak sepenuhnya untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya, tetapi juga untuk menghina Soliter Falcon, yang cukup menyenangkan bagi Hai Chen Feng. Di saat-saat hampir sekarat, kata-kata menghina itu adalah satu-satunya balasan yang dia pikir akan dia dapatkan. Tapi untungnya, itu bukan akhir hidupnya. Aura yang menakjubkan perlahan mengalir melalui meridiannya, dan seluruh tubuhnya, yang sebelumnya kehilangan semua fungsinya, sekarang tiba-tiba tampak diisi ulang dengan energi. Hai Chen Feng sangat menyadari bahwa energi seperti itu bukanlah sesuatu yang bahkan dapat dipanggil oleh gurunya sendiri. Ini keajaiban. Mata Hai Chen Feng tanpa henti memperhatikan wajah Jun Mo Xie, dan perlahan ekspresi terima kasih di matanya mulai berubah menjadi penyembahan dan pemujaan. Siapa orang ini? Dia adalah pria yang sangat misterius, tetapi mengingat betapa canggihnya keterampilannya, dia pasti seseorang yang sangat kuat. Soliter Falcon langsung berbalik saat dia mendengar erangan Hai Chen Feng, dan tiba-tiba mendapati dirinya menatap tempat itu dengan kaget. Kakak muridnya telah meledakkan dantiannya dalam serangan bunuh diri, dan lukanya telah mencapai titik di mana tidak ada orang atau obat di benua Xuan yang mampu memulihkannya kembali ke kesehatannya. Namun, saat ini Hai Chen Feng di depan matanya bernapas jauh lebih mantap dari sebelumnya, dan siapapun dapat mengatakan bahwa meskipun luka-luka pria itu masih serius, tetapi masih sama sekali tidak mengancam hidupnya. Selain itu, mengingat kecepatan penyembuhan lukanya, orang dapat memperkirakan bahwa dia akan sembuh dalam waktu singkat selama kondisi ideal ini dapat bertahan. Jelas bagi Falcon Soliter dari aura yang melonjak di atmosfer bahwa pria bertopeng hitam ini adalah seseorang yang melampaui apapun yang pernah dilihat atau didengar oleh Solitary Falcon. Meskipun dia adalah salah satu dari 8 Master Agung di dunia ini, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Untungnya aku tidak menyerangnya pada saat-saat dorongan hati sebelumnya. Kalau tidak aku akan terbaring di tanah di sebelah Hai Chen Feng. Aku sangat beruntung kali ini. Solitary Falcon, seorang pria yang selalu dikenal berani dan sembrono, mengeluarkan keringat dingin saat ini. Ini luar biasa. Apakah bahkan Yun Beichen bisa menyamai kekuatan pria ini? Karena pemikiran ini telah terlintas dalam pikirannya, Solitary Falcon diam-diam mulai membuat perbandingan antara kedua pria itu, dan hampir berseru keras saat mencapai kesimpulan atas analisisnya. Dia dapat dengan jelas membedakan bahwa kekuatan Yun Beichen, pada saat dia terakhir kali melihat pria itu beberapa tahun yang lalu bahkan tidak berada di lapisan yang sama dengan pria ini. Jika kekuatan Yun Beichen adalah aliran kecil, maka kekuatan pria bertopeng hitam ini adalah lautan. Aku rasa bahkan jika Yun Beichen telah berkembang pesat sejak terakhir kali aku melihatnya, dia mungkin masih belum menjangkau orang ini. Tetesan yang terbuat dari keringat dingin sudah mulai menetes dari dahi Solitary Falcon sekarang. Solitary Falcon menatap dengan kaget, sementara Hai Chen Feng menatap dengan kagum, tetapi tidak ada pria yang menyadari bahwa Jun Mo Xie, pusat kepentingan perlahan-lahan beringsut mendekati momen krisis pribadi.
Meskipun Jun Mo Xie hanya bermaksud untuk mengekstrak sejumlah kecil aura dari pagoda Hongjun untuk menyembuhkan luka-luka Hai Chen Feng, tapi segera badai besar mulai menyerbu meridiannya sendiri, yang segera diikuti dengan suara keras. Dering seperti suara di dalam kepalanya, dan pikirannya telah dikirim ke dalam kekacauan dan kebingungan total. Tiba-tiba, Tuan Muda Jun merasa bahwa dia terjebak di dalam kehampaan, dan akan menghabiskan sisa hari-harinya hidup dengan sia-sia. Dan sendirian, pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini telah menimbulkan rasa kesepian yang aneh di dalam pikirannya. Sementara itu, gelombang besar aura mulai mengalir melalui meridiannya, dan nampaknya meridiannya menyembunyikan lautan aura yang bergolak, dengan setiap gelombang lebih kuat, lebih ganas, dan lebih mengancam dari yang sebelumnya. Jun Mo Xie secara alami meratapi keberuntungannya. Aku telah merasakan dan mengantisipasi momen ini untuk waktu yang lama, dan sekarang hal itu akhirnya terjadi. Itu terjadi pada waktu yang paling tidak menguntungkan ketika aku hampir menyelesaikan tugas besar. Situasi di dalam pikirannya menjadi semakin mendesak setiap saat, sementara pagoda Hongjun sudah mengamuk dan mulai memancarkan banyak sinar cahaya yang berkilauan di dalam otaknya. Sebuah kekuatan hisap yang kuat menarik kesadaran Jun Mo Xie ke dalamnya, dan tarikan ini sangat kuat, sehingga Jun Mo Xie dapat dengan jelas merasakan bahwa sudah waktunya dia mundur dari tempat ini. Hai Chen Feng sangat terkejut dengan lonjakan energi yang tiba-tiba ini, dan tidak bisa menahan muntah darah, sementara Solitary Falcon hanya tercengang. Jun Mo Xie dengan enggan menahan diri saat dia perlahan menyatakan, "Aku telah menstabilkan kondisinya, tidak ada lagi ancaman langsung terhadap hidupnya, tetapi aku harus melakukan sejumlah prosedur pengkondisian sebelum dia benar-benar sembuh. Namun, aku memiliki masalah mendesak yang harus aku tangani, dan karena itu aku harus segera pergi." Ini, Solitary Falcon mengangkat alisnya, tidak bisa menebak langkah selanjutnya. "Falcon, kamu akan segera membawanya ke kediaman Jun di kota Tianxiang. Di sana, kamu mencari muridku, tuan ketiga dari keluarga Jun, Jun Mo Xie. Dia akan membantu Hai Chen Feng dalam pemulihan dari cedera ini. Aku sudah memberikan semua pengetahuan yang dia butuhkan untuk menyembuhkan pria ini, dan tugas ini seharusnya lebih mudah baginya. Anak laki-laki ini akan kembali sehat dalam waktu beberapa bulan." Solitary Falcon mengangguk. "Adapun bagimu, aku telah menurunkan beberapa gaya kepada Jun Mo Xie, yang sangat mirip dengan yang kamu coba buat. Jika kamu ingin melengkapi gayamu, kamu harus mencari dia juga. Bagaimanapun, aku tidak terlalu tertarik dengan hal-hal kecil ini lagi. Namun, aku harus memperingatkan kamu bahwa temperamennya tidak sesopan orang tua ini, dan jika kamu ingin belajar beberapa gerakan darinya, maka kamu harus bersedia menanggung beberapa penghinaan." Jun Mo Xie dengan cepat menyelesaikan instruksinya karena rasanya seolah-olah momen terobosan hampir menimpanya. "Ingat, jangan ungkapkan hubungan antara patua ini dan keluarga Jun kepada siapapun." Dia sengaja tidak memperingatkan mereka, dan hanya menyatakan kata-kata terakhir ini dengan nada normal karena dia tahu bahwa mereka tidak akan berani melawan keinginannya. Jun Mo Xie, Solitary Falcon membuka mulutnya dan bergumam, lalu melihat ke atas lagi, tapi hanya untuk menemukan bahwa pria misterius itu telah menghilang. Kecepatan luar biasa, Solitary Falcon benar-benar tidak bisa menahan teriakan ketakutan kali ini. Dia menyebutkan keluarga Jun sebelum dia pergi. Aku kira aku akan segera pergi ke sana." Dia mengambil tubuh Hai Chen Feng dengan satu tangan, dan berkata dengan nada muram, "Wah, kamu tidak akan mengatakan apapun tentang masalah hari ini kepada siapapun. Apakah itu dimengerti? Jika ada yang tahu tentang ini, maka aku pribadi akan mengupas kulitmu." Meskipun tubuh Hai Chen Feng masih lemah seperti orang mati, dia masih berbicara dalam penyangkalan. "Aku tidak akan mengatakan satu kata pun tentang Master Misterius kepada siapapun." "Apa maksudmu?" Solitary Falcon tiba-tiba berhenti sebagai penggantinya, sementara rambut panjangnya terjebak dalam angin sebagai akibatnya. "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberitahu orang-orang tentang pertempuran kita?" "Aku tidak bisa memastikan." Hai Chen Feng bersenandung 2 kali, dan tampaknya hatinya menyimpan penghinaan yang tak terbatas untuk apa yang disebut saudara gurunya. "Pertama kamu memukuli seseorang yang jauh lebih lemah dari kamu, dan kemudian kamu benar-benar memiliki keberanian untuk meminta aku tutup mulut tentang hal itu? Apa yang terjadi dengan keberanianmu di depan Tuan Misterius itu? Kamu tidak akan mengatakan apapun tentang apapun." Solitary Falcon menjawab dengan biadab, "Jika kamu memberitahu orang-orang bahwa kamu berhasil melukaiku, maka itu akan menimbulkan banyak keraguan, dan jika kamu mengatakan bahwa aku menyelamatkan kamu setelah kamu menghancurkan dantianmu, maka orang-orang akan mengajukan pertanyaan sekali lagi. Pada dasarnya jika sesuatu di sekitar pertempuran ini terungkap, maka senior yang baru saja menyelamatkanmu akan terungkap ke dunia, dan biarkan aku memberitahumu ini sekali dan untuk selamanya. Bahkan majikanmu dan aku tidak berani memprovokasi orang itu." Bersenandung, kamu menimbang situasi sendiri dan memutuskan.
Ketika seorang pria sekaliber Falcon Soliter menyatakan, bahkan tuanmu dan aku bersama-sama tidak berani memprovokasi orang itu, maka tingkat keterkejutan dan kengerian yang pasti telah ditanamkan oleh keterampilan Jun Mo Xie di dalam hatinya menjadi lebih jelas.